dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Kita bersama-sama menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Kami ada oleh penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau kasih setia Tuhan selalu hadir bagi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih.
kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan terus sertai hidup kami. Sampai pada sore hari ini Tuhan, kami masih terus bisa bersama-sama menikmati penyembahan dan pujian-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami, Tuhan berkati koneksi, Tuhan jaga berkati teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, coba yang mematikan kameranya boleh dinyalakan. Ya, kita mau ini kan udah online gitu ya kan. Online aja nggak ketemu langsung, berarti kan boleh tuh dibuka kameranya. Oke. Kak Selvi menunggu untuk membuka ya. Sudah dibuka. Coba Owen, siapa lagi nih? Dion, terus April, Iren, coba dibuka kameranya. Kita mau sapa teman kita nih yang sore hari ini baru bergabung. Halo. Halo, boleh sapa ya teman-teman, kasih salam. Oke, ya udah nggak apa-apa deh, walaupun belum semua yang membuka, tapi saya terus menunggu untuk dibuka kameranya ya. Oke, kita mau terus mengucap syukur. Kita mau angkat pujian, segala puji syukur. Oke, nanti di bagian ref, ikutin gerakan saya ya. Soraklah kanan dulu. Soraklah haleluya, kiri. Soraklah haleluya, gitu. Oke, makanya coba dong. Mau lihat dong, biar saya nggak gerak-gerak sendiri nih, biar saya semangat gitu geraknya. Coba boleh dilihat, dibuka kameranya. Tunjukkan pesonanya. Iren, Owen, Hasael boleh dibuka ya, Dion. Kita bertepuk tangan ya. Walaupun online, tapi tetap kita mau sukacita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak ulikan nama-Mu. Haleluya. Kita mau sama-sama. Soraklah haleluya, kiri. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oke, boleh beri Tuhan semua untuk Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau siapkan hati kita. Untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan
dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Amin Tuhan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh terang apa Kau jadikan hidupku berarti. Dari semua telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, terang apa Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh terang apa Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, sesungguhnya kami memerlukan Tuhan dan firman-Mu. Oleh karena itu, berbicaralah kepada setiap kami. Ajarlah kami untuk mengenal Engkau, mengenal kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami bukan lebih daripada, bukan hanya beruntung, tapi lebih dari itu kami mau berkenan dan menyenangkan hati Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan kita bisa beribadah pada saat ini, ya. Bentar. Ya. Oke. Hari ini kita akan belajar dari satu orang raja Israel, ya, hidup dari satu orang raja Israel. Siapa raja itu?
Raja itu bernama Raja Yosafat, ya. Raja Yosafat, ya. Nah, Raja Yosafat ini adalah Raja Yehuda. Ingat ya, bahwa Israel itu terbagi menjadi dua kerajaan setelah Raja Salomo meninggal. Ya, jadi Israel bersatu itu sampai pada kerajaan Salomo. Setelah Salomo, anaknya Rehabeam, maka memberontaklah sebagian dari suku Israel, bahkan banyak bagian suku Israel. Terpecahlah kerajaan itu. Kerajaan Israel menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kerajaan Yehuda, yang ibu kotanya itu ada di Yerusalem, ya. Itu keturunan daripada Daud. Semua yang memerintah menjadi raja, anak cucu, cicit Daud, dan seterusnya. Nah, kerajaan yang memberontak terhadap keturunan Daud itu namanya kerajaan Israel Utara, atau sering disebut Samaria, karena ibu kotanya itu di Samaria. Nah, sering orang menyebut juga dengan kerajaan utara, kerajaan selatan, karena memang letak pemerintahannya itu di wilayah selatan dan wilayah utara. Nah, Yosafat ini adalah salah satu keturunan daripada Daud. Ya, Yosafat ini keturunan daripada Raja Daud. Dan Yosafat ini menjadi seorang raja yang baik, ya. Dalam 2 Tawarikh pasal ke-17, ya, ayat yang keempat, itu dikatakan demikian. Melainkan Yosafat maksudnya, atau dari ayat yang ketiga ya, 2 Tawarikh 17 ayat yang ketiga, dikatakan demikian, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Israel itu maksudnya apa? Israel itu adalah maksudnya kerajaan Israel. Kerajaan utara. Kerajaan Israel, utara itu sama. Nah, kerajaan Yehuda itu identik dengan selatan. Jadi selatan itu Yehuda. Karena memerintah dari suku Yehuda, ya, yaitu anak daripada Daud. Nah, Yosafat ini menjadi seorang yang besar pada akhirnya. Kerajaannya menjadi hebat, menjadi luar biasa. Dalam 2 Tawarikh 17 juga, ayat yang ke-22, di situ dikatakan, Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda, ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Jadi ini raja yang boleh dibilang raja yang hebat. Ya, pertama dia takut sama Tuhan, dia mencari Tuhan, dia juga menjadi, kata Alkitab, makin kuat, luar biasa kuat, membangun benteng-benteng. Sebuah kerajaan itu identik dengan pertahanan, ya, karena kerajaan pada zaman itu saling berperang, saling menaklukkan, saling menguasai, saling menghancurkan. Jadi kalau kerajaan itu punya benteng dan juga punya kota-kota perbekalan, maka amanlah kerajaan tersebut. Ya. Dan juga Tuhan menolong Yosafat ketika Yosafat terdesak.
Ada satu kisah yang menarik di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20, bagaimana sebuah peperangan itu dimenangkan bukan dengan pedang, bukan dengan panah, bukan dengan kekuatan militer atau pasukan-pasukan yang dimiliki, tetapi di dalam 2 Tawarikh pasal 20, di situ Yehuda, kerajaan daripada selatan, Yosafat, itu berperang dengan 2 kerajaan, yaitu kerajaan Moab dan kerajaan Amon, ya. Dan itu menjadi sebuah hal yang begitu menakutkan Yosafat karena mereka itu besar, ya. Mereka itu bergabung 2 kerajaan yang besar mau menghancurkan Yehuda. Dalam 2 Tawarikh 20 di ayat yang ketiga dibilang begini, Yosafat menjadi takut. Wah, Yosafat takut karena memang mereka begitu hebat sekali. Tetapi kehebatan mereka tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan kehebatan Tuhan kita. Dan Yosafat mengambil sebuah keputusan yang benar di dalam hidupnya pada waktu itu, yaitu dia mencari Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kamu mencari Tuhan sejak dari remaja, itu adalah keputusan yang benar, yang tidak boleh kita lupakan, sebaliknya itu menjadi sebuah kebutuhan, ya, ke gereja, komsel, ya, lalu nanti melayani di gereja, ya, lalu menjadi pelayan-pelayan Tuhan, itu harusnya menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Ya, bukan karena lagi nggak ada waktu, ya udah ke gereja dah, daripada di rumah. Nah, itu nggak boleh. Seperti kamu haus, ya, kamu membutuhkan air. Kalau kamu tidak minum, maka tenggorokan kamu terbakar dan tidak nyaman. Nah, kita harus memaksa diri kita demikian. Ya. Lagi males nih ke gereja hari Minggu, dipaksa. Ya. Nanti dari paksaan menjadi sebuah kerinduan. Ya. Kalau kamu membiasakannya. Mungkin ada beberapa kita yang males lah ke gereja. Nah, ini harus dipaksa, ya. Harus bangun pagi, harus mandi, harus berangkat, ya. Atau ikut ibadah seperti hari ini. Nah, puji Tuhan kalau kita semua tidak ada yang terpaksa. Tapi kita harus mengambil keputusan seperti Yosafat. Dia mencari Tuhan, ya. Ayat 3 itu waktu dia takut, dia mencari Tuhan, menyerukan kepada Yehuda supaya berpuasa, dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Sebab begini, hidup kita ini kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Ya. Masa depan kita juga kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita mencari Tuhan, hidup bergantung kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi jaminan, menjamin kehidupan kita. Di tengah bukan hanya masa yang biasa, masa yang sulit pasti akan terjadi dalam hidup kita seperti yang dialami oleh Yosafat. Maka kita tidak akan pernah menjadi bergeser, kita tidak akan pernah menjadi bergoyang, kita tidak akan pernah menjadi orang yang tergeletak. Kalaupun kita jatuh, Tuhan akan mengangkat kita. Firman-Nya berkata bahwa orang benar jatuh beberapa kali, Tuhan tetap mengangkat hidup orang benar itu. Jadi, ketika kita mencari Tuhan, itu adalah keputusan yang paling tepat, paling benar, yang tidak boleh kita lupakan dalam hidup kita. Makanya ke gereja itu harus menjadi prioritas. Ya, bahkan lebih dari itu, ya. Ikut nanti komsel kalau ada komsel, ikut pembacaan Alkitab, ikut lagi
pelayanan, ya. Ini bukan untuk menyibukkan diri kita, tentu saja kita harus membagi waktu dengan baik. Ya, tidak setiap hari kita harus ke gereja, tidak setiap waktu kita melayani. Ya, kita punya tanggung jawab di tempat yang lain. Tapi ketika kita masih punya waktu, maka pakai waktu itu untuk melayani Tuhan. Dan di dalam 2 Tawarikh 20 ini, kita melihat bagaimana Tuhan menolong Yosafat bukan dengan pasukan berkuda, bukan dengan tentara yang besar, bukan dengan kehebatan alat-alat perang yang dimiliki oleh Yosafat. Tetapi Yosafat itu ada satu kisah yang menarik dalam 2 Tawarikh 20 ini, yaitu bagaimana peperangan itu dimenangkan dengan puji-pujian, ya. Ayat yang ke-17 dikatakan demikian, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai mereka. Ayat 19 berkata demikian, kemudian orang Lewi, Bani Kehat, Bani Korah, bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan, dan kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ya, akhirnya ayat yang ke-26, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian, di sanalah mereka memuji Tuhan. Itu sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Jadi, akhirnya dikenang kisah Yosafat ini, bagaimana Tuhan yang berperang ganti mereka. Mereka memuji Tuhan dalam pengertian begini, memuji Tuhan, mereka tuh percaya kepada Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan. Tentu saja mereka bawa pedang, tentu saja mereka bawa panah, bawa peralatan perang. Tetapi bukan kepada hal ini mereka meletakkannya. Tapi mereka percaya kepada Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan di tengah ketakutan dan kesulitan hidup mereka. Dan akhirnya Tuhan menolong hidup mereka. Tuhan memberikan kemenangan dan tempat di mana mereka berperang akhirnya menjadi lembah pujian. Ya. Jadi bukan kepada nyanyiannya fokus kemenangan mereka. Jadi fokus kemenangan mereka bukan karena menyanyi-nyanyi menyembah Tuhan. Tapi fokus kemenangan mereka karena mereka berserah mencari Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Tentu saja orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Tuhan. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan itu akan memuji-muji Tuhan. Senang menyanyikan pujian, menyembah, bermazmur, ya, dan menyanyikan nyanyian rohani. Bahkan saya rindu, ya, gereja kita akan muncul banyak kuat di dalam pujian dan penyembahan. Ya. Saya berdoa
ya lahir banyak pemain-pemain musik baru, kita juga berdoa. Kita berdoa, lahir banyak pemuji, penyembah yang diurapi oleh Tuhan, sehingga ibadah-ibadah kita menjadi ibadah-ibadah yang penuh dengan kuasa dan inspirasi dari Allah. Dan permainan pujian, musik, semua ya, nanti mungkin ada tamborin, ada penari dan lain sebagainya, itu disemarakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi letak daripada kemenangan Yosafat adalah karena Yosafat mengandalkan Tuhan, dia mencari Tuhan. Jadi hari ini jangan pernah tinggalkan Tuhan, sebab Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada Tuhan. Makanya benarlah perkataan daripada Raja Salomo, ingatlah akan penciptamu sejak masa mudamu. Dimulai dari kapan? Dimulai dari setiap hari Minggu ke gereja. Itu mengingat Tuhan. Kedua, dimulai dari apa? Ikut kelompok sel, ikut doa ya. Di sini juga ada yang ikut doa ya, puji Tuhan nih, banyak anak-anak remaja yang ikut doa di Kemis. Ya, terus setia. Lalu baca Alkitab, kita punya gema ya, teman-teman baca Alkitab bersama ya. Lebih baik bersama daripada sendiri ya. Nah, lalu tapi ada satu hal yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada Yosafat. Yosafat orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Tetapi Yosafat memiliki satu kelemahan dalam hidupnya. Ya, kita mau belajar agar kita juga tidak sama seperti Yosafat. Kita harus mencari Tuhan dan kita tidak boleh melakukan seperti yang dilakukan oleh Yosafat. Yaitu apa? Yosafat itu bersahabat dengan Raja Israel yang lalim, ya, Raja Ahab. Ya. Karena apa? Karena Yosafat menjadi besan daripada Ahab. Akhirnya, karena menjadi besan daripada Ahab, Tuhan itu menegur Yosafat dan berkata bahwa kamu tuh tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang membenci Tuhan. Ya. Coba kita lihat dalam 2 Tawaris 19 ayat yang kedua. 2 Tawaris 19 ayat yang kedua. Ketika itu Yehu itu maksudnya seorang pelihat ya atau nabi, bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa Yosafat itu adalah besan daripada Ahab. Jadi Yosafat ini adalah menantu Raja Israel yang bernama Ahab. Kenapa ya Tuhan tidak setuju dengan hal ini, ya, persahabatan dengan Ahab? Jadi begini, ya, bukan karena apa-apa. Karena Ahab ini adalah penyembah Baal, penyembah berhala. Otomatis anaknya yang dikawini oleh Yosafat, dia pasti akan mewariskan kebiasaan daripada bapaknya yang menyembah berhala. Jadi ketika Yosafat kawin dengan anak daripada Ahab, otomatis anaknya ini akan membawa persembahan-persembahan yang dilakukan di utara di Israel masuk ke dalam kerajaan selatan. Dan akhirnya tadinya Yerusalem sudah bersih daripada penyembahan berhala karena pernikahan mereka, ya. Akhirnya istrinya pasti akan membawa pedupaan, persembahan
dan tidak menyembah satu-satunya Allah Israel. Akhirnya inilah yang membuat Yosafat menjadi seperti Salomo. Tidak condong lagi kepada Tuhan dengan segenap hati, ya. Dan Yosafat menjadi orang yang di mana Tuhan murka terhadap Yosafat. Tetapi karena ada kebaikannya, kata Alkitab, maka masih diampunilah segala kesalahan daripada Yosafat. Nah, jadi begini teman-teman. Yang pertama, kita belajar bahwa kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Kedua, kita belajar untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak salah dalam hidup kita. Jadi, orang-orang yang kita boleh berteman dengan sebanyak mungkin orang dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi sahabat orang terdekat di hidup kita, itu adalah orang yang harusnya mengenal Tuhan, yang punya kesamaan dengan kita, mengasihi Tuhan. Disitulah kita harus bersekutu, bersahabat dengan mereka. Sebab kalau kita bersahabat dekat dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, apalagi orang yang jahat ya, mulutnya jahat, ya, ngomonginnya jahat, ya, pikirannya jahat, itu harusnya tidak menjadi teman kita. Ya. Sebab pasti kita akan terpengaruh dengan prinsip hidup mereka. Mungkin mereka nggak menyembah berhala, mereka tidak bawa agama mereka kepada kita. Ya. Kita pun pasti sudah kokoh, harusnya ya, kita tidak mungkin meninggalkan Tuhan Yesus karena kita sudah kuat dalam iman. Tetapi kebiasaan-kebiasaan daripada teman kita yang jelek, yang buruk, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Cara ngomongnya, cara berpikirnya, cara melakukan keputusan, itu pasti akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Nah, oleh karena itu, hati-hatilah berteman. Ya, pilihlah teman terdekat adalah orang yang mengenal Tuhan. Dan kalau bisa, biar YOC ini menjadi sebuah persahabatan yang baik ya. Bahkan kamu bersahabat bukan hanya di apa di YOC ini. Jadi nanti kalau sudah pemuda, sudah menikah, sudah punya anak, tetap bersahabat ya, karena kita semua orang-orang yang mengenal Tuhan dan mau bertumbuh dalam iman. Nah, makanya mungkin kita sekali-kali bikin acara kebersamaan supaya menjadi cair gitu ya. Kita tidak kaku ya, nanti Kak Selfie, Kalia ya. Gereja kita kan sudah bisa kita pakai kapan saja ya. Mungkin ibadah ya kita online dulu, tapi kita bisa buat acara-acara kebersamaan ya, sehingga kita bisa mengakrabkan satu dengan yang lain dan kita bisa menjadi teman akrab pada akhirnya. Ya. Oke, itu yang kita pelajari dari hidup seorang raja Israel yang bernama Yosafat ya. Dan sebenarnya Yosafat itu punya 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 kakek atau orang tua ya, itu hebat juga. Namanya Raja Asa. Dia melakukan pembaharuan yang luar biasa bagi Israel. Jadi, nah itu yang ketiga sebenarnya, poin ketiga, tapi kita waktunya sudah tidak ada. Poin ketiga adalah ketika Yosafat memiliki orang tua yang baik, ya, itu akan menjadi sebuah teladan yang luar biasa. Nah, pertama begini, jadi kalau kamu punya papa, mama yang baik, yang mengasihi Tuhan, ya dengarkan dia baik-baik. Ya. Jangan dilawan, tapi sebaliknya taat dan nurut.
Tapi Kak, orang tua saya mungkin ya tidak kenal Tuhan, nggak baik. Tetap hormati dia. Ya. Penghormatan kepada orang tua ya itu memberikan berkat bagi hidup kita. Baik kepada orang tua yang menurut kita baik ataupun yang menurut kita kurang. Karena ketika kamu menghormati orang yang ada di atas kamu, sebenarnya kamu sedang taat kepada Tuhan yang ada di atas orang tua kita. Apalagi kalau kita punya orang tua yang ngajarin kita mengenal Tuhan, ngajak ke gereja, ngajak baca Alkitab, ngajak berdoa. Wah, itu harus kamu ikuti dengan segenap hati. Itu tidak akan pernah meleset. Kalau kamu tidak punya orang tua yang seperti itu, di sini ada kakak rohani, ya, ikuti, termasuk saya, ya. Ayo, saya ngomong kita ke gereja, ikuti saja. Ya. Ayo kita melayani Tuhan bersama-sama dengan segenap hati. Ayo kita pelayanan, baca Alkitab bersama. Jadikan saya menjadi orang tua rohani bagi kamu, ya, sehingga saya menggantikan kalau ada di antara kamu yang tidak memiliki sosok orang tua yang rohani. Ya. Saya dan semua yang ada di sini, ya, ada Bang Igo, ada Ko William, ada Kak Selvi, ada Kalia, itu menjadi orang tua bagi kamu secara rohani. Ya. Mari setialah kepada Tuhan, belajarlah 3 kebenaran ini seperti Raja Yosafat. Dia memiliki orang tua rohani. Kedua, dia memiliki hati yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan yang terakhir yang harus kita tidak boleh lakukan, jangan kita bersahabat dengan orang fasik. Ya. Jangan kita menjadi karib dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebaliknya, milikilah sahabat, teman terdekat adalah orang-orang yang punya nilai yang sama. Sehingga kita akan bertumbuh di dalam kebenaran. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, kalau Tuhan sudah memberikan kebenaran firman Tuhan bagi hidup kami. Mari Tuhan terus menuntun dan mengajar hidup kami, sehingga kami bisa membuat Tuhan disenangkan melalui apa yang kami buat. Seperti Yosafat yang telah kami pelajari, biarlah kami memiliki nilai-nilai kebenaran yang kami ambil dari firman Tuhan hari ini yang berguna bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom teman-teman, selamat sore. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk firman pada sore hari ini, mengingatkan untuk kita semua, dan kita boleh juga belajar seperti Raja Yosafat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati untuk Kotoni, Tuhan terus berkati dalam pekerjaan, kesehatan, terlebih dalam pelayanan Kotoni. Dan yang kedua, kita masih sama bertemu kembali di ibadah online jam 5 sore. Dan besok, hari Minggu, diundang kembali teman-teman untuk kita sama-sama beribadah umum di jam 10 pagi. Dan selamat datang untuk Stefanus atau Owen. Selamat datang di ibadah YOC. Kiranya kalau Owen setiap Sabtu sore belum ada kegiatan, kami mengundang untuk kita sama-sama beribadah di setiap hari Sabtu jam 5 sore ya Owen. Iya. Oke. Lalu selanjutnya mungkin ada beberapa yang pernah kita ngobrol kalau YOC itu ada rencana nih
mau keluar gitu kan. Nah, sepintas kemarin punya rencana sama Kalia untuk di akhir bulan kita akan ala-ala piknik mungkin ya di alam. Jadi sambil ibadah, sambil nanti sharing. Jadi suasana ibadahnya nggak terlalu kelihatan ibadah banget gitu ya, tapi sambil di lingkungan alam. Jadi kita bisa sama-sama sharing gitu. Jadi mungkin di akhir bulan nanti boleh dikosongkan waktunya teman-teman ya untuk kita sama-sama pergi. Nah, perginya kemana? Rencana itu ke Buperta. Tahu Buperta? Tahu ya? Yang ini apa? Bumi Perkemahan Cibubur. Nah, di situ nanti kita gelar karpet, bukan gelar karpet ya, gelar tikar kali ya. Jadi kayak ala-ala piknik gitu kita nanti gitu. Oke, bisa semua ya teman-teman? Halo? Bisa dong, harus bisa. Mungkin jamnya jam ini kali ya Kak, jam 3 kali Li. Jangan sore. Siang panas dong kan? Kan alam. Iya sih, di bawah pohon ya. Iya, harus pulang. Pulangnya juga harus jangan terlalu malam. Oke, berarti jam 2-an gitu ya. Kira-kira bisa nggak Iren April jam 2? Takutnya sekolah nggak? Ada yang sekolah nggak di Sabtu siang? Tidak. Oke, tidak ada nih. Tidak ada yang menjawab, berarti tidak ada. Oke, itu aja. Jadi semoga di hari di akhir bulan nanti, di hari Sabtu, di tanggal bentar saya lihat, di tanggal 20 di tanggal 30. Itu kalau di kalender tahun baru Hijriah. Oke, jadi semoga di tanggal 30 akhir bulan Juli boleh berjalan dan tidak ada kendala ya teman-teman. Karena Kalia mau pulang kampung, nanti nggak ketemu Kalia. Ya udah, itu aja. Pengumuman selesai. Boleh ditutup di dalam doa untuk Dion. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih kalau Engkau sudah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami ya Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih juga kalau Engkau telah memberkati semua dengan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau memberkati teman-teman kami juga yang tidak dapat hadir pada sore hari ini. Engkau juga mau ingatkan mereka supaya mereka ingat ada ibadah YOC pada Sabtu depan ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau memberkati juga Kotoni yang sudah membawakan firman-Mu pada sore hari ini. Kau memberkati Kotoni dalam pelayanannya selalu, dan Kau memberkati juga Kotoni dalam kesehatannya, pekerjaannya, serta usahanya. Kau memberkati ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau memberkati juga ibadah kami pada besok hari Minggu ya Tuhan. Kau memberkati para pelayan-Mu yang akan melayani pada hari esok, dan Kau memberkati juga pembawa firman yang akan melakukan firman pada hari esok. Kau memberikan juga kelancaran ibadah kami pada minggu hari esok ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Amin. Terima kasih buat Dion, terima kasih Hasael, Ko William. Terima kasih teman-teman. Selamat sore, selamat hari Sabtu. Tuhan